Nah biasanya ARMY itu punya yang namanya ini namanya light stick. Jadi rata-rata artis-artis itu punya light stick sendiri. Mereka nggak melulu tentang lagu yang cinta-cintaan gitu Mbak. Jadi ternyata di tiap lagu mereka itu selalu ada ceritanya. Dan ceritanya itu juga memang tidak melulu tentang cinta-cintaan antara cewek sama cowok. Jadi banyak juga yang kayak nilai-nilai sosial seperti nilai-nilai. Kayak misalnya kita diajarin untuk bagaimana kita mencintai diri kita sendiri dulu. Kan kalau kita nggak nyaman, kita mana mungkin bisa melanjutkan pekerjaan kita ya. Tapi di KMU tuh bener-bener kayaknya kekeluargaan banget. Setiap orang memiliki kesenangan yang membawa manfaat bagi dirinya maupun orang sekitar. Menjadi bermanfaat bukan soal hal-hal yang terkesan formal. Candaan bahkan sekedar sapaan pun bisa membawa berkah untuk sekelompok orang. Lah, aku mau nyapa nih langsung ya, Dr. Nuke Erlina spesialis mata, di mana Dr. Nuke ini termasuk salah satu dokter dari Eling Group yang berpraktek di NEC, di National Eye Center, di RSI Hasana Mojokerto, RSI Arofah Mojosari Mojokerto juga. Oke, halo Dr. Nuke, annyeonghaseyo. Annyeong. Apa kabar Dr. Nuke? Baik, alhamdulillah. Mbak Tiara gimana kabarnya? Baik. Kayaknya excited banget nih. Iya, excited. Coba aku lihat ini, Masya Allah Dr. Nuke. Aku suka banget sama Korea juga ini. Ini apa nih dok? Boleh nggak ceritain aku ini apa nih? Buat pouch. Itu sebenarnya multifungsi ya, bisa buat apa aja. Kalau saya sih mungkin buat tempat mukena bisa, mau tempat make up juga bisa gitu. Oh my god, dokter, ini kan aku tahu nih udah stalking juga, udah backgroundnya juga aku udah tahu nih kalau Dr. Nuke itu suka sama BTS. Okay. Nah ini sebenarnya sejak kapan sih Dr. Nuke ini suka sama BTS? Oke, jadi sebenarnya tuh pertama kali suka sama BTS juga nyemplung ya Mbak ya, nggak tahu sama sekali tentang K-popers itu apa. Sebetulnya sejak saya masih pendidikan di dulu waktu pendidikan dokter spesialis mata itu pernah denger aja zaman-zamannya Suju, EXO itu, tapi ya udah sekedar tahu gitu aja, cuman nggak yang mempelajari lebih dalam gitu, enggak. Kemudian saya kebetulan punya anak perempuan, dia sekarang kelas 2 SMP. Dulu waktu awal-awal dia memperkenalkan ke saya tentang dunia per-K-popan ini, itu dia mungkin kurang lebih kelas 5 mau ke kelas 6, mungkin sekitar 2019 lah ya. Nah dia tuh kebetulan hobinya ngedance. Tiap hari dia setel YouTube di ruang keluarga dan kita semua pun otomatis jadi mau nggak mau kita nonton lah ya Mbak ya. Aku sempet juga stalking deh, kayaknya ada yang awal itu kan sama anaknya. Jadi dia itu, dan yang diputar sama dia terus menerus itu lagu-lagunya BTS yang awal-awal kayak yang sekitar 2017-an lah ya, kayak Mic Drop, terus Boys with Love kayak gitu-gitu. Jadi lama-lama kita mau nggak mau jadi nanya ya. Awal-awalnya kita gini, yang ini namanya siapa dek? Kalau ini yang namanya siapa dek? Nah kalau dulu waktu kita belum cinta sama mereka ya cinta, itu kita menurut kita kayaknya orang Korea tuh wajahnya sama semua ya. Jadi antara satu dengan iya, kalau nggak tahu emang kayak gitu kan, mesti selalu kok sama semua, tapi banyak yang suka mesti kayak gitu sih dok. Jujur li aku juga kayak gitu, mesti digituin sama orang. Jadi waktu itu dia yang ini namanya Kim So Jin bunda, terus menurutku kan yang Jin sama JK itu kan hampir sama ya mukanya ya. Nah tapi lama-lama akhirnya kita kan bisa ngenalin mereka ya. Dan ternyata lagu-lagunya kok enak. Terus lama-lama kita ya browsing-browsing sendiri kayak gitu, Spotify kayak gitu kan, search sendiri. Dan ternyata mereka gak melulu tentang lagu yang cinta-cintaan gitu Mbak. Jadi ternyata di tiap lagu mereka itu selalu ada ceritanya. Dan ceritanya itu juga memang tidak melulu tentang cinta-cintaan antara cewek sama cowok. Jadi banyak juga yang kayak nilai-nilai sosial, seperti nilai-nilai. Kayak misalnya kita diajarin untuk bagaimana kita mencintai diri kita sendiri dulu. Benar. Nah, jadi supaya anak-anak muda zaman sekarang yang suka insecure lah ya, Gen Z kayak gitu-gitu kan, mereka kan kayak gitu ya. Jadi mereka lewat lagunya mereka mengencourage kita untuk gimana sih caranya mencintai dirimu sendiri. Jangan bukan jangan peduli kata-kata orang lain, bukan ya, tapi kita harus kembali dulu ke dalam diri kita. Kamu harus mencintai dirimu dulu supaya nanti kamu keluarnya juga bisa enak gitu. Kamu nggak jadi orang lain, kamu nggak harus jadi orang lain, atau kamu nggak perlu meniru orang lain agar kamu dianggap keberadaannya, seperti itu. Jadi menurut kita
Aplaus dong buat BTS. Jadi menurut saya memang banyak sisi positifnya ya. Kemudian ada juga yang lagu yang dulu di Korea itu saya lupa tahun berapa, 2014 sampai 2015 ada tragedi yang kapal Sewol yang yang tenggelam itu, yang membawa murid-murid SMP berapa ratus itu kan tenggelam. Terus kan akhirnya mereka juga menciptakan lagu itu untuk para korban itu kayak gitu. Jadi menurut saya benar-benar mereka menyentuh kita nggak dari asal nyanyi, asal ngedance aja ya, tapi benar-benar nyentuh dari segi yang lain juga ada kayak gitu sih Mbak. Iya benar. Menginspirasi banget. Aku juga pernah baca, maksudnya pernah searching juga kan, BTS itu ternyata mereka itu juga kayak awal karirnya itu kan emang susah banget kan, sampai sebelum terkenal kan sampai ini aku udah konser awal nih sampai kayak gitu kan, sampai aku oh my god ternyata gini ya BTS sampai perjuangan ya. Emang dia pantas gitu gak sih Dok untuk mendapatkan? Ya benar. Jadi itu gitu. Kita kayak belajar dari mereka ya. Jadi jangan takut untuk bermimpi. Nah itu memang mereka kan kayaknya kita sekarang yang baru-baru suka K-pop kayak saya 2 atau 3 tahun ini tahunya kan mereka udah hidup enak, waduh jadi brand LV apa dan lain-lain yang udah mentereng-mentereng lah. Tapi kan kita harus lihat dulu juga ya sejarahnya mereka dulu waktu awal-awal kebentuk 2013 mereka di dorm atau asrama yang kecil banget yang satu kamar untuk kayak perjuangannya gitu. Tuh bener-bener dari nol terharu banget sampai bisa besar kayak gitu. Aku sampai ya Allah bener-bener super. Pokoknya BTS aku juga suka sih Dok. Maksudnya lagunya juga enak-enak aku dengernya itu. Jungkook lagu RM yang baru juga tentang itu kan, tentang kayak mental gitu gak sih, maksudnya menyemangati kita juga. Betul ya. Enak. Tolong playlist ya nanti lagu RM yang baru. Tolong ya cari. Oke. Selain BTS ada nggak Dok? Maksudnya yang kemarin kan aku juga sempat itu dokter juga lihat yang Darari apa sih? Treasure. Treasure. Sebenarnya bukan fandomnya Treasure sih Mbak. Cuman itu mintil anak aja sebenarnya. Kalau yang cowok-cowok sih lebih ke paling ini memang BTS ya. Kalau yang cewek mungkin Blackpink lah ya. Tapi kembali lagi kayaknya Mersnya juga aku nggak sebanyak ini. Kalau Blackpink tetap nomor 1 BTS. Dok, ini album apa Dok? Tolong jelaskan Dok saya Dok. Itu album BTS yang best. Mana? Sebetulnya banyak sih Mbak. Ini yang itu yang DNA. Jadi nggak semuanya saya bawa. Iya. Kalau semua saya bawa kayaknya meja ini nggak cukup Mbak. Dol cikan. Oke. Itu. Ini nih yang ARMY harus. Mungkin para pemirsa mungkin belum ada yang tahu. Jadi namanya kalau di K-pop itu masing-masing grup girl group atau boy group ada namanya fandomnya masing-masing ya. Kalau BTS tuh namanya ARMY. Nah, silakan diceritakan ke pemirsa Dok. Apa namanya fan dari BTS fandomnya? Jadi namanya fandomnya BTS itu namanya ARMY. Kalau Blackpink itu namanya Bling. Jadi dua-duanya itu yang paling gede ya menurut saya ya. Dan mungkin yang paling ditakuti mungkin ARMY ya. Nah biasanya ARMY itu punya yang namanya ini namanya light stick. Jadi rata-rata artis-artis itu punya light stick sendiri. BTS bentuknya kayak gini. Bling ada lagi yang bentuknya kayak palu, ada ujung-ujungnya ada bentuk hatinya. Nah kayak gitu. Ini kalau untuk konser biasanya nanti ada di aplikasi HP itu ada pilihannya concert mode atau apa ya satunya lupa saya. Nah itu kalau kan mungkin Mbak Tiara pernah lihat pas konsernya BTS, kenapa mereka lampunya bisa bareng ungu, bareng hijau, bareng abang, atau kadang-kadang ada tulisan ARMY gitu dibentuk dari ini karena yaitu mereka waktu sebelum masuk konser mereka ngeklik di HP yang namanya concert mode seperti itu. Iya. Jadi tapi emang fandomnya kuat sih. Dok, ajari saya fancen dari ARMY, dari BTS. Aku pernah sih diajarin temen aku Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jang Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jang Jungkook, BTS. Aduh, gitu Mbak.
Aku boleh pinjam nggak dok? Boleh, silakan. Gimana nih caranya? Mbak Tiara, biasnya siapa nih? Oh iya, bagi yang belum tahu, bias itu adalah Bias adalah idol yang paling disuka. ya betul, idol siapa yang paling disuka di grup itu. Biasanya sih tertentu gitu. Mbak Tiara siapa nih? Kalau aku Kim Taehyung. Oh, iya. Kalau dokternya aku siapa nih? Saya Kim Seokjin, Kim worldwide Seokjin. handsome ya. Yang barusan pergi wamil ya. Iya, aku sedih. Iya, sama aku juga sedih. Duh. Habis ini siapa ya dok ya? Mungkin Habis habis Kim ini nggak Seokjin? tahu, kayaknya sih harusnya kalau dari umur Suga ya. Suga. Itu Suga juga ganteng. Oh iya Mbak. Sudah terinspirasi Betul. semua aku. Iya. Keren banget. Cool banget. Iya. Dan dia ini memang karya-karyanya bener-bener diakui sama artis-artis juga ya. Jadi dia pernah duet sama Ayu. Ayu itu Iya. singer di sana. Kemudian dia dipakai juga sama apa namanya artis-artis apa bule juga ya. Jadi nggak lokal Korea aja. Gitu. Vegeta. Keren banget. Iya. Emang kalau pas ngarep itu dia keren banget. Aku gak bisa niruin deh, tapi Sama aku juga. sangat keren gitu ya. Ya, betul. Dokter, ini apa dokter? Yang mana? Yang ini nih. Oh, ini yang hitam ini. Iya. Yang hitam ini adalah tempat atau kotaknya si ini, light stick. Oh iya. Iya, supaya tidak lecet. Ya bener nih. Kapan ya BTS kesini ya? Kan kemarin Korea tuh Yetukam ya kalau nggak salah. Iya. Nah dokter tuh kan nggak lihat ya. Iya, aku udah ikut travelnya Mbak, udah ikut travelnya, undiannya, cuman aku nggak dapat. Nggak dapet. Mungkin belum rezeki Mbak. Tapi teman-temannya dokter ini ada. Ya ada yang berangkat ke sana. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Iya gratis nggak sih kalau nggak salah? Gratis, bener-bener gratis. Bener-bener BTS gratis. nggak Jadi menginspirasi. jadi kalau member kita di aplikasi itu namanya Weverse ya Mbak ya. Nah, kita iya, kan jadi Weverse. jadi membernya itu. Nah, itu di situ ada kayak raffle-nya, ada undiannya kayak gitu. Itu nanti diundi dan undiannya bener-bener di seluruh dunia. Jadi ada dari negara manapun bisa kena banyak loh Indomie itu Indonesian Army ya. Banyak juga yang dapat ternyata. Lucu juga ya namanya Indomie Iya, Indonesia Indomie, Army. iya. Oke, dokter, ini aku mau tanya nih. Ini kan udah banyak banget ya, maksudnya apa namanya? Mersnya. Ini nih kira-kira habisnya berapa ya dok ya? Kan aduh ini udah pasti mahal banget ya. Kalau yang asli apalagi ya kan? Malah apa enggaknya sebenarnya itu relatif ya. Cuman karena mungkin kita seneng ya Mbak ya. Jadi apalagi kadang-kadang kita ngedapetin seperti ini juga nggak gampang ya. Kadang-kadang kita pengen itu ternyata sold out. Jadi cepet banget Mbak. Karena itu ini jualnya lewat Weverse itu secara online ya sebenarnya. Iya, Weverse. Dan kebetulan di Indonesia ini kan banyak just tip. Nah seperti itu. Jadi kita ya daripada kita rempong lah ya, kita nitip sama mereka. Karena mereka sendiri biasanya sudah punya channel atau warehouse di Korea itu sendiri. Jadi kayaknya dapatnya lebih cepat. Ya. Gitu. Memang pengirimannya memang Agak lama. Jadi mungkin Soalnya bisa 2 sampai 3 bulan karena shipping dan segala macam seperti itu. Kalau habisnya berapa? Ya sudahlah ya, tidak usah disebutkan. Uang bisa dicari dok. Iya, Tapi betul. kesenangan tidak bisa beli. Betul sekali itu ya. Dok ini kan besok ada Blackpink ya? Nonton nggak? Iya, nonton dong. Mbak Tiara juga nonton. Yeay. Duduk mana dok? Aku duduk insya Allah di chat 1. Chat aku, oke. Aku chat 2. Oke, nanti ketemu di sana ya Mbak. Oke sip, nanti kita foto. Ya. Kim Jenny, Kim Lisa. Oke, ini kayaknya udah terlalu larut kita di Iya. dunia per-K-popan. Iya. Oke, dokter, kalau misalnya ini kan suka sih kegemarannya, maksudnya suka banget sama BTS, maksudnya K-popers. Lah, kegemaran ini ada manfaatnya nggak buat dokter sendiri? Atau mungkin bisa banyak tambah relasi dari teman-teman dokter atau gimana? Sebenarnya ini kayak jadi ngumpulin temen yang dulu mungkin kita udah lost kontak apa gimana atau jarang gitu ya. Tapi gara-gara BTS ini kita jadi ngumpul lagi, bikin grup sampean, bikin grup yang bener-bener pecinta BTS kayak gitu-gitu Mbak. Jadi kebetulan teman-teman saya ini adalah yang dulu satu angkatan sama saya di kedokteran. Kemudian ya itulah kita nyatu lagi gara-gara BTS sebenarnya, seperti itu sih. Memang BTS menyatukan. Iya, menyatukan. Kalau misalnya ini kan kemarin ada gosip kayak si dok, kita harus ngomongin ini, membicarakan tentang gosip tentang Betul, Mbak. V dan Jenny. Lah menurut dokter ini real atau gosip? Mohon maaf, nanti saya tanyakan ya Mbak ya. Nanti saya tanyakan ke V ya. saya
Jujur kalau misalnya saya dok tidak setuju dok. Karena Kim Taehyung hanya untuk Tiara. Ya, Mbak Tiara mulai halunya ini. Sudah banyak halu ini dok. Terlalu banyak lihat V. Oke. Apa? Oh tanya lagi dok. Ini biasanya dipakai atau dipajang nih dok? Oh dia sejujurnya ini dipajang. Oh ya. dipajang. Iya ini dipajang karena saya terlalu sayang ini untuk dipakai. Karena sebenarnya tumbler udah banyak sih Mbak. Jadi ya udahlah ya pakai tumbler yang ada aja nih untuk dipajang-pajang saja seperti itu. Yang dipakai kayak ini dipakai nih speaker yang Koya itu. Oh ini? Ya. Koya itu kan BT21-nya RM. Itu dipakai tuh itu speaker. Jadi kita mau dengerin lagu-lagu tuh bisa nyalain. Terus pasport case ini dipakai. Nah, itu dipakai tuh. Tuh tak lepas aja paspornya tadi. Terus lucu ya? Lucu. Terus itu kan bisa bikin bedain kita dari paspor-paspor yang lain tuh. Kita army. Iya, army. Terus ini payung dipakai. Cuman sampai sekarang belum keluar sih ini. Iya, saya menunggu hujan. Kemudian saya pengen aja pakai payung ini. Ini dipakai kalau pas saya TikTokan sama anak saya ini dipakai nih. Gitu. Majalahnya nih Masya Allah. Lihat ini semangat saya. Ada banyak sih Mbak sebenarnya majalahnya, cuman tadi yang tak bawa cuman itu aja gitu. Dok, rata-rata sih yang pinjemin enggak? Boleh Ya? silakan. Oke. Ini boleh aku copot gak sih? Loh gak bisa nih. Boleh aja. Oke, bentar ya. Ya. Keren banget loh. Mic drop. Ya, itu adalah lagu pertamaku mengenal BTS itu, Mbak. Aduh, keren banget. Iya, aduh keren banget itu, apalagi dance breaknya, aduh keren banget ya. Let go. Enak loh suaranya Mbak Tiara. Aduh, bisa nih kapan-kapan. Ayo. Iya. Oh iya, lagunya Blackpink ya. Go gas. Oke, terus habis itu apa lagi ya Duk ya? Pulpen. Iya pulpen. Pulpen ini sebenarnya maksud hati ingin ngasih ke anak saya, tapi saya sebetulnya takut kalau entah pecah, entah hilang. Soalnya lumayan ya. Iya betul. Dok ini aku jelasin dong. Ini kan RM tadi. Ya, terus Koya ini namanya itu Chimi itu BT21-nya Jimin. Ya, kalau ini RJ itu BT21-nya Jin. Ya, kalau yang ini Cookie yang pink itu. Nah, itu punyanya JK. Jungkook. Iya. Kali ini V, bukan? Itu RJ juga. Itu Jin juga. Yang V mana Dok? Gak ada ya? Oh, nggak punya aku. Oh, yang V nggak tak bawa. Yang V tadi tuh Tiara ini. nggak beli tapi. Iya ada, nggak tak bawa. Dia lebih ke gantungan kunci yang fluffy gitu deh Mbak. Ada bulu-bulunya gitu, empuk gitu. Lucu. Iya lucu banget. RSMM. Juga. Itu juga bisa bikin bedain kita koper kita dari yang lain. Kalau misalnya kopernya ada yang seragam gitu, ini bisa diiketin di situ gitu. Ini baru dikit Mbak yang tak bawa. Ini aku punya baju juga, kaosnya butter. Itu ada sweaternya In the Soup. Tahu kan In the Soup? Tahu. Ya. Oh my god. Kipas. Iya, kipas angin. Itu berguna loh Mbak, kipas angin itu berguna untuk saya sangat bangga dengan Dokter Nuka. Kipas angin mini fan yang elektrik itu. Jadi kalau aku pas nyuapin anakku yang nomor 2 kan masih 4 tahun ya. Kan kalau sunahnya Nabi itu kan kita nggak boleh niup ya. Nah akhirnya itu berguna. Saya nyalakan tuh kan. Bener-bener. Jadi tidak sia-sia itu barang-barang itu. Alhamdulillah. Yeah. Dok, kan tadi tuh nggak tahu nih ya harganya, karena aku percaya bahwasannya uang itu bisa dicari, betul. Tapi kebahagiaan itu susah untuk dicari juga ya. Jadi kebahagiaan tuh perlu. Lah aku boleh nggak sih spill sedikit aja merchant yang paling mahal yang dibeli sama Dokter Nuka yang ada di sini atau enggak? Enggak tak bawa. Copper butter. Oh iya aku tahu itu. Aku juga lihat di internet juga kan. Coppernya itu lucu banget. Aku harganya juga lucu. Kok lucu ya warnanya tuh ada. Terus aku lihat harganya. Masya Allah subhanallah. Iya lucu banget itu. Tapi udah ada berarti Ada tapi nggak bawa Mbak, lupa aku tadi. Warna kuning ya? Iya warna kuning ya, butter gini lah. Gitu lucu banget itu.
Dokter, besok pas di Blackpink, dokter nonton sama siapa? Sama anakku lah Mbak. Sama anak. Iya, karena dia adalah yang memperkenalkan ke aku dunia per-K-popan, jadi dia yang berjasa, jadi dia harus ku ajak. Oke, enggak sama teman-teman jadinya enggak? Ada teman-temanku, cuman kita nggak bisa duduk bareng, nggak bisa sejajaran, jadi ada yang pencar-pencar gitu deh. Tapi BTW ini udah ada itu enggak nomor kursinya? Soalnya dari Ada. aku kok belum ya Dok ya? Wah, jangan-jangan dirimu beli di calo. Enggak, aku enggak beli di calo, aku beli di tiket.com. Oh, belum kali. Bukan sponsor. Belum kali, belum di email kali. Iya, dokter beli di mana? Enggak, aku beli di Just Tip. Di Just Tip. Udah ada nomornya. Kok udah cepet? Kok aku belum? Aku sampai ya ampun ini kok belum ada kursinya. Tapi itu, jadi nggak ya itu sesuai dengan amal perbuatan. Tapi kira-kira jadi nggak ya Dok di GBK nanti? Kok kayaknya rancu gini, aku takut ini. Moga-moga jadi deh. Iya, jangan nggak moga-moga jadi. Ya. Soalnya memang semenjak COVID-nya juga mungkin mulai mereda ya, sudah mulai banyak konser-konser ya Mbak, baik itu dari K-pop maupun dari lokal itu sendiri, karena mungkin musisi-musisi juga kemarin 2 tahun kan bener-bener berhenti, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kasihan juga ya sebetulnya ya. Jadi begitu mereda mereka juga mulai ngadain konser di sana sini kayak Dewa, Padi, Ceylon Seven gitu kan juga mulai. Raisa juga kayaknya juga mau di GBK juga kan. Mudah-mudahan jadi deh, jangan. Iya. Aku nanti sedih. Aku udah excited banget menunggu Maret. Betul. Yang mana nih? Aku iya. Mau di-spill. Ini sebenarnya nggak semuanya aku beli. Jadi beberapa ada yang pemberian. Entah itu kado ulang tahun, entah itu mereka habis dari Korea, kemudian mereka ngasih aku oleh-oleh seperti ini gitu. Jadi nggak semuanya aku beli sebenarnya sih Mbak. Jadi ada yang beli, ada yang dikasih, ada yang ulang tahun karena atau oleh-oleh gitu, karena mereka tahu aku penggemar BTS gitu. Jadi ya dibeliin deh. Ada yang kayak PC gitu Mbak, photocard gitu, mau yang dari kecil sampai yang gede gitu. Iya, gitu banyak. Mbak Esti mau? Ada yang charger untuk di mobil, nggak tahu bawa. Ada yang speaker Bluetooth yang lebih gede daripada ini, panjang gitu ada. Itu baju-baju. Banyak Mbak. Aku iri, aku bilang. Oke. Lanjut gak nih Dok? Boleh. Mau apa nih? Di luar BTS juga boleh. Oke, di luar BTS. Oke Dok, aku pernah dengar nih kalau Dokter Nuke itu waktu itu ngelakuin diet ya, maksudnya benar. Diet. Ya, benar. Dietnya gimana tuh Dok? Maksudnya udah turun berapa kilo? Terus habis itu mau tahu dong tips-tips buat diet sehat tuh gimana? Jadi habis ngelahirin anak saya yang kedua, berat saya stuck di 63 kilo terus. Nah kemudian kan aduh jelek ya kalau lihat di foto, aduh jelek banget kayak gini, bulat banget kayak lemari es 2 pintu. Terus sampai anak saya umur berapa ya Mbak ya, 2 tahunan gitu, udah gak bisa turun-turun, jadi stuck di situ. Diet kecil-kecilan terus turun, mungkin mentok di 59 lah Mbak, gak bisa turun lagi. Terus akhirnya diet kurang lebih 3 bulan lah ya, turunnya sekitar 9-10 kilo. Jadi ya seperti biasa sih, sebenarnya kita tahu kan ya Mbak ya, kita tuh harusnya menghindari gorengan, harusnya menghindari gula. Kita sebenarnya kan tahu kan ya, cuman kita aja yang bandel, kita enggak. Karena enak Dokter. Iya benar, karena kita lebih ke, aduh kayaknya itu enak deh, yaudah deh dietnya besok aja, nah gitu. Terus kayak gitu terus diet ya. mulai besok. Ya gitu. Jadi enggak jadi. Jadi kayak gitu Mbak. Jadi awalnya karena aku dulunya nggak suka air putih, jadi aku lebih suka minuman berasa. Nah paling kalau di kalau di gerai-gerai itu yang di pinggir-pinggir jalan selalu ada itu yang titik-titik mart itu. Anakku beli apa, aku juga pengen dong beli apa. Pasti aku juga beli itu. Sebenarnya itu sih yang bikin gendut itu ya gula. Ya gula itu memang harus kita batasi ya, tetap penting untuk tubuh gula itu, cuman tetap harus kita batasi, memang tidak boleh berlebihan. Ya minyak pun juga seperti itu, kita tetap perlu minyak, lemak kita tetap perlu, tapi memang sebaiknya tidak berlebihan seperti itu. Terus olahraga juga nggak olahraga yang banget kok Mbak, aku paling cuman jalan kaki aja di depan rumah, di teras aja. Jalan kaki 30 menit, 45 menit kayak gitu aja, bener-bener jalan kaki. Sit up kalau nggak males, kalau males ya enggak. Sit upnya juga nggak 100 kali Mbak, aku cuma 30 kali aja. Tapi itu bener-bener ngefek ya, 3 bulan turun 9 atau 10 kilo itu bener-bener ngefek. Jadi lingkar perut lingkar pinggul turun dari 106 ke 94.
banyak banget turunnya 12 cm kayak gitu. Kayaknya aku butuh deh. Harus diet dok aku dok. Ya nanti mentor sama saya ya. Oke dok. Tapi berarti makannya tetap kayak misalnya makan nasi dan lain apa dikurangi atau? Makannya 1 kali di siang hari. 1 kali di siang hari aja. Itu nasi boleh. Nasi sebanyak apapun boleh sebenarnya. Cuman ya itu ngurangi yang tidak bersantan, yang goreng-gorengan tuh dikurangin seperti itu. Sama yang manis-manis itu nggak boleh memang. Minuman berasa memang harus dikurangi banget. Emang itu Mungkin sih gulanya tinggi banget kalau misalnya. Ya benar. Jadi memang yang paling bagus emang air putih ya. Iya benar. Itu bagus untuk kulit juga kayak gitu-gitu sih. Untuk mata juga. Tapi dokter makan malamnya juga dikurangi apa enggak? Maksudnya kan ada tuh yang kayak makannya stop jam 6 atau stop jam 7 gitu. Di awal-awal aku kayak gitu Mbak. Jadi harus memang paling malam jam 6 kayak gitu Mbak. Terus mungkin lama-lama ya kebiasaan ya dari sekarang. Tapi kecuali kalau ada undangan misalnya apa gitu kan, kita juga gak enak juga ya kalau misalnya nolak dari pemberian orang itu. Makan ya tetap makan, cuman mungkin gak jangan terlalu berlebihan seperti itu sih. Gitu. Kalau gitu dokter pakai itu gak suplemen-suplemen tertentu buat ngurusin atau cuma? Sempat pakai suplemen itu. Ngaruh juga sih Mbak. Cuman ada orang yang pakai suplemen yang sama dia nggak ngaruh. Mungkin itu kurang nawaitunya. Bener-bener nawaitu. Suplemen apa dok? Kayak susu itu biasa apa namanya? Oh iya. Sponsor tolong di gitu ya. Ya semacam itu tapi bukan itu. Oh bukan itu. Ya gitu. Iya. Oke. Jadi kan sayang ya kalau kita udah beli barang gitu kan. Aduh sayang kalau nggak dipakai ya udah pasti kita konsumsi, dan kalau kita ingat-ingat aduh harganya segitu, aduh sayang, jadi marilah kita telan pil itu. Sambil nawaitu ya, dan betul. olahraga. Nomor satu sebenarnya niat dan konsistensi ya. Gitu kan. Kita mungkin ngelihatnya aduh kok 1 minggu kok turunnya cuma segini ya, kok cuma 0,2 kilo kan kayaknya dikit ya Mbak ya. Cuman kalau misalnya itu kita istiqomah, benar-benar istiqomah, memang turunnya itu memang enggak yang instan itu kan nggak bagus Mbak. Semua yang instan itu kan nggak baik. Nakutin gitu kan. Iya, mendingan pelan-pelan tapi konsisten dan konstan seperti itu. Nanti memang hasilnya itu memang di akhir baru kita wah iya ternyata jadi kebesaran semua Mbak bajuku. Aduh senang banget itu. Iya, jadi ada alasan untuk beli baju. Ayo Tiara dan Esti pasti bisa diet. Yes. Semangat teman-teman yang diet online. Tapi aku juga pernah sih dok, maksudnya kayak gitu, maksudnya tapi nggak konsisten pada akhirnya, kayak jalan pagi dan lain-lain. Emang kalau dilihat dihitung itu tiap pagi emang aku kan ini nimbang, emang turun kayak setengah kilo gitu. Ya nggak banyak, cuma ngaruh banget, naik gitu. Tapi enak di badan tuh lebih enteng gitu kan jadinya. Terus habis itu nggak konsisten lagi, soalnya ngantuk. Kalau pagi-pagi ngantuk udah jadi males. Tapi ini Dokter Nuke termasuk menginspirasi kita loh, bahwasanya diet itu maksudnya untuk diet untuk sehat ya dok ya, bener ya, diet untuk sehat sebenarnya. Jadi menjadi langsing atau ramping itu bonus ya, tapi sebenarnya tujuan pertama itu sehat ya. Karena kalau misalnya ternyata kita overweight itu kan pasti nanti akan timbulnya penyakitnya kemana-mana gitu. Iya, benar, yang jantung koroner lah, yang nanti bisa jadi stroke lah, karena bagaimanapun pembuluh darah nanti waduh banyak penimbunan lemak di situ. Nah orang-orang yang terkena infark miokard atau serangan jantung itu sebetulnya itu awalnya ya dari situ Mbak. Jadi karena ada seperti penimbunan lemak di pembuluh darahnya. Kita jadi ngomongin penyakit jantung nih. Iya. Penyakit jantung terus habis itu merepet ke penyakit mata nanti. Dari mata turun ke jantung. Dari mata ke turun jantung. Jadi cinta dong dok. Duk. Oke. Gitu ya teman-teman ya, sefruit tips dari Dokter Nuke untuk diet yaitu konsistensi. Benar Dokter Nuke gitu ya. Istiqomah. Kalau lihat Dokter Nuke emang kayak lebih itu sih ya. Maksudnya kan ada foto dipajang gitu ya. Sama sekarang emang lebih kecil banget. Yang jauh foto di klinik banget. itu, yang foto di klinik itu aku masih berapa kilo lah yang lalu ya Mbak ya. Mungkin itu aku masih 60-an mungkin. Ya. Sekarang berapa dok? Sekarang 49. 49. Oh my god, so cool. Semangat Mbak. Tiara mau diet. Mbak Esti temenin Tiara diet ya. Jangan makan es terus ya. Ros, Anang juga tuh perutnya. Oke. Kita lanjut nih. Ini kan udah dari K-popers, dari gimana healthy life-nya Dokter Nuke. Lanjut ini. Gimana sebenarnya ada gak sih dari
perjalanan hidup dari Dokter Nuke sendiri, dari kecil sampai besar, dari udah memiliki suami, memiliki anak dan lain, itu paling menarik pengalamannya yang gimana Dok? Boleh cerita sedikit nggak? Sharing sama teman-teman pemirsa. Paling menarik apa ya? Banyak sih Mbak, kayaknya Mbak kalau paling menarik apa ya? Nggak bisa disebutin satu-satu, banyak banget soalnya. Oke, sebutkan salah satu aja dah. Contoh, example. Mungkin pengalaman menarik yang mungkin nggak pernah saya lupakan ya. Saya gabung di Ailing dulu, kan sebutannya bukan Ailing ya, dulu hanya KMU. Iya, KMU. Dulu awalnya iseng-iseng sebenarnya. Saya tanya sama teman saya yang juga ada di KMU, namanya Dokter Irma. Teman-teman di sini mungkin Dokter Ima ya panggilnya. Oh, ya. Dokter Irma Suryani ya. Betul kan. Kita dulu kan teman FK satu angkatan, kemudian kan di PPDS Mata bareng. Kemudian saya tanya, saya awalnya cuma nanya aja, kamu course di KMU, course Veko nggak kayak gitu. Terus dari situlah terus dokter Ima bilang, kamu mau nggak gabung di sini gitu. Terus lanjut deh dari Dokter Wi, dari Pak Rusli, kemudian lanjut menghubungi saya begitu. Terus kemudian kesan pertama kali pada saat memasuki klinik KMU yang di Gresik, kan pusatnya kan di Gresik ya. Memang begitu masuk auranya beda. Jadi menurut saya nakesnya kan yang awal pertama menerima kita kan adalah front office dan perawatnya ya. Itu jujur ya, ini bukan karena saya ini ya, bukan karena saya orang KMU ya, tapi memang benar. Perawat-perawatnya semuanya ramah. Semua ramah. Jadi itu dari situ saya merasa ada tempat gimana ya yang se-welcome ini ya. Kayaknya gak ada deh. Itu benar-benar ramah semua Mbak. Padahal mereka belum kenal saya, belum tahu saya siapa. Maksudnya ini dokter atau apa kan gak tahu Mbak. Kan bisa aja aku pasien tuh. Itu benar-benar yang ramah banget. Gak dibuat-buat ya tapi ramahnya ya. Itu benar-benar tulus. Itu yang benar-benar kan aku jadi pengen nangis. Oh, tolong tisu. Tisu. Tolong teman-teman tisu ada nggak? Itu yang benar-benar bikin aku apa ya? Kalau kita mau memasuki suatu tempat, kita kan harus nyaman dulu ya Mbak ya. Iya benar banget. Kan kalau kita nggak nyaman, kita mana mungkin bisa melanjutkan pekerjaan kita ya. Tapi di KMU itu bener-bener kayaknya kekeluargaan banget. Iya emang bener keluarga bonnya bener-bener kuat gitu ya. Kayak keluarga nomor 2 setelah keluarga inti kita. Jadi menurut saya itu sih. Sebentar dokter, kita ambilkan tisu dulu. Jadi itu sih Mbak, perutku itu salah satu yang nggak bisa aku lupain itu sih Mbak kayaknya. Emang Dokter Nuke ini teman-teman, memang dokter udah join sama Ailing. Permisi dokter ya. Sejak 2016. Cukup lama ya dokter ya. 2016 bulan apa ya, Oktober kalau nggak salah. Dimana banyak perjalanannya panjang, terus habis itu banyak juga aktivitas yang sama-sama teman-teman dan sama-sama dokter mata juga. Ada banyak kegiatan yang memang buat bermanfaat gitu bagi kita, bagi lingkungan kita ya dokter ya. Karena jujur di tempat ini mungkin yang tidak selalu kita dapatkan di tempat lain ya Mbak ya. Jadi tidak hanya kita mengurus tentang antar dokter sama pasien saja, tapi di sini kita juga melakukan baksos, bakti sosial. Jadi di mana itu operasi katarak gratis, kemudian pemberian kacamata gratis yang mungkin beberapa klinik juga mungkin melakukan itu, tapi benar-benar insya Allah di KMU ini yang seperti itu tuh benar-benar yang continue gitu loh Mbak. Itu jadi nggak hanya yang profit aja gitu, enggak, cuman sisi sosialnya tuh ada. Kemudian juga ada sisi edunya itu juga di sini kami dokter mata di sini itu memang benar-benar niatnya untuk sharing ilmu ke dokter mata lain gitu. Jadi kalau misalnya ada pelatihan apa atau ada simposium apa, seminar apa, workshop apa gitu, kita ingin mengadakan seperti itu rutin gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang KMU udah berkali-kali ya mengadakan seperti basic Veko workshop. Kemudian kemarin hari Minggu ya Mbak ya, kita Claw Lens. Ya, Claw Lens dari implan. Iya kayak gitu. Dan menariknya di sini setiap kali klinik mata utama ini bikin event atau Ailing ini bikin event, itu cepet banget Mbak sold out-nya. Iya udah ada waiting list, mesti sehari di share gitu langsung udah full kuota. Kemarin juga gitu Claw Lens-nya. Teman-temanku yang bilang gini, kok aku nggak tahu, kok nggak dikasih tahu. Loh sudah kan udah ini, iya tapi sudah full. Oh ya gitu ya, maaf ya. Kayak gitu. Jadi akhirnya jadi waiting list. Ntar aku pokoknya kalau kayak mau ngadain acara lagi aku dikasih tahu ya, kayak gitu Mbak. Jadi banyak yang nitip-nitip gitulah. Alhamdulillah. Applause dong buat Ailing, Dokter Nuke. Dokter Nuke ini juga salah satu yang
Biasanya panitia tersibuk ya. Ya betul. Panitia tersibuk. Sukanya menyibukkan diri memang. Iya. Tapi proud banget sama Dokter Nuke. Aduh, terima kasih. Keren. Inspirasi teman-teman. Oke. Oh, ini kan besok ada di Bawen nih, Dok. Kan ada yang baksos Bawen. Itu kan katanya dokter kemarin ada infonya Dokter Uyi bahwa Dokter Nuke ikut. Itu gimana, Dok? Iya Mbak, kayaknya nggak bisa ikut nih Mbak. Waduh. Iya, karena nggak bisa ditinggal juga yang Iya, karena itu rumah ya. sakit. Karena di sibuk. sana. Iya, mungkin next baksos Insya Allah. Aku Pengen doain ikut deh. Banget, iya, pengen banget ikut. Baksos sekalian jalan-jalan. Iya, betul. Ya, belum pernah aku ke Bawen. Belum pernah ke Bawen Iya. ya. Oke, dokter, kalau ini kan udah pengalaman tadi udah cerita sih tentang lika-liku di gimana gabung di Ailing di sini. Boleh nggak aku sedikit minta tolong buat dokter untuk para pemirsa di rumah ini bikin pesan yang buat menyentuh buat dari itu rangkuman dari kisah hidupnya gitu. Aduh, apa ya? Mungkin kalau dirangkum ya dari yang BTS dan cerita kita tadi bahwa jangan takut untuk bermimpi. Nah itu ya, jangan pernah takut untuk bermimpi. Jadi cita-citanya setinggi apapun jangan mikir aduh kayaknya nggak mungkin deh. Oh siapa bilang, itu tetap aja mungkin. Sama seperti orang mau berangkat umroh atau haji, jangan pernah memikirkan aduh tapi aku nggak punya uang, kayaknya aku nggak bisa, nggak mungkin deh aku ke sana. Oh nggak, yang namanya rezeki itu sudah ada yang mengatur, sudah ada waktunya. Jadi kalau misalnya bisa aja kita umrah atau naik haji bukan dari uang kita, tapi misalnya kita dapat dari kantor kita, dari misalnya undian mie instan, dapat kan ada aja Mbak, bisa aja undian dari bank kayak gitu kan bisa aja, tetap aja ada. Atau dari tetangga kita yang oh itu kayaknya kayaknya umrah aja deh bareng aku, bisa aja. Jadi pokoknya jangan pernah takut atau berhenti untuk bermimpi. Kayaknya gitu deh. Dokter Nuke Erlina spesialis mata. Tapi 2022. Jangan mimpi aja ya, tapi harus berusaha. Action. Iya. Harus action teman-teman. Jangan mimpi, action. Ya, berusaha dan berdoa itu tetap harus ya. Karena kita kalau cuman mimpi dan berdoa aja, tetap aja nggak ada hasilnya. Nanti tetap harus berusaha gitu. Ya. Oke, proud. Oke dokter. Itu kan pesen nih. Kalau menurut Dokter Nuke sendiri, apa sih kebahagiaan itu? Kalau untuk saya ya, kebahagiaan itu di saat orang lain bahagia karena kita, itu yang saya suka itu. Jadi bahagia itu tidak melulu tentang materi ya Mbak ya. Jadi misalnya kita berkunjung atau silaturahmi ke saudara kita yang jauh, di mana dia nggak bisa ke kita karena mungkin terhalang karena jauh, transportnya bagaimana, kayak gimana. Tapi di saat kita bisa berkunjung ke mereka, itu mereka bisa senang banget. Itu wajah mereka yang senang karena dengan kedatangan kita, itu udah bikin kita senang banget. Jadi memang kebahagiaan itu nggak melulu materi ya. Mungkin materi salah satunya ya. Cuman dengan melihat mereka bahagia karena kita, itu sudah menurut saya kebahagiaan tersendiri untuk kita, untuk saya gitu. Oke. Mbak Tiara mungkin butuh tisu. Nggak, Tiara strong woman dokter. Tiara strong. Oke, ngobrol apa lagi ya dok enaknya? Apa ya? Dari perjalanan hidup, tentang kebahagiaan. Makanan favorit mungkin. Makanan favorit. Oh iya, apa tuh? Jajamyeon? Annyeonghaseyo? Kalau makanan favorit tertentu sih nggak ada ya, tapi mungkin yang standar yang semua perempuan pasti suka ya, bakso Mbak. Iya. Dokter Nuke favorit baksonya di mana nih? Oh ada nih Mbak yang di Gresik, Cak Nano tuh enak. Cak Nano enak. Tolong Cak Nano kalau mendengar saya, tolong saya di endorse. Endorse Dokter Nuke. Tapi ada lagi yang lebih enak. Di mana itu Mbak? Itu di ini di apa namanya? Wah tolong di endorse juga ini. Pak siapa ya, lupa namanya teh aku. Waduh, nggak jadi di endorse Mbak Tiara. Bakso. Tapi jangan tanya, aku suka masak apa? Aku nggak bisa masak Mbak. Aku cuma bisanya masak air, masak mie instan ya. Saya tinggal menikmati saja. Gak apa-apa dokter. Gak apa-apa. Karena saya ingin bagi-bagi rezeki untuk bapak Gojek, GoFood itu ya. Ya.
Salah satu quotes lagi dari Dokter Nuke, bagi-bagi rezeki aja buat perempuan-perempuan di sana yang nggak suka masak nggak apa-apa. Bagi-bagi rezeki buat bapak Gojek sama Grab. Oke. Tenang aja, wanita-wanita di sana yang tidak bisa masak, kamu tetap punya value tersendiri. Sarange. Ayo dokter, kita bilang sarange. Yes. Oke dokter, kayaknya waktu kita udah cukup ya dokter ya. Masa sih Mbak, kayaknya baru 2 menit aja kita ngomong. Ini belum selesai juga, ini kayaknya harus nunggu Blackpink konser ini. Blackpink konser. Oke, dokter nanti jangan lupa ya, nanti kita harus foto di Blackpink dokter. Oke, kita ketemu ya nanti dokter ya di konser Blackpink. Oke teman-teman. Kita tutup ya dari obrolan menarik ini. Mungkin dari pendengar sama pemirsa yang ada di rumah bisa menarik kesimpulan ya sendiri. Dari podcast Dokter Nuke ini memang sangat menginspirasi dari gimana cara untuk mendefinisikan kebahagiaan, gimana caranya untuk sebenarnya mengartikan definisi nyaman dalam bekerja itu kayak gimana. Terus habis itu ini nih paling penting, uang bisa dicari, tapi kebahagiaan itu susah didapat teman-teman. Oke, jangan pikirkan nominal. Oke teman-teman, aku mau terima kasih banyak sama Dokter Nuke. Sama-sama. Terima kasih juga udah diundang Mbak Tiara. Iya, karena udah nemenin di operasi ini, obrolan penuh inspirasi. Aku sampai lupa loh, saking excitednya karena ada merchan ini. Sampai lupa openingnya operasi itu apa? Obrolan penuh inspirasi. Maaf ya, yang edit maaf ya. Maaf banget. Tuh, kita akhiri juga podcast untuk hari ini, dan jangan lupa subscribe YouTube Ailing Group dan saksikan kisah inspiratif dan tokoh-tokoh lainnya bersama Operasi. See you.